Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Kalau di pekan kemarin kita sudah kedatangan tamu dari Prodi Pendidikan Fisika ya. Salah satu dosennya ada Bapak Anggit ya. Sekarang kita sudah kedatangan kaprodinya langsung ini. Ada Bapak Faiz Hashim, calon dokter ini. Wah. Menarik sekali nih, kaprodinya sudah calon dokter yang sebentar lagi mungkin 1 tahun lagi sudah lulus ya Bapak ya. Ya, wah, 1 tahun lagi sudah jadi dokter, berarti untuk teman-teman yang akan bergabung ini sudah siap dipimpin oleh Bapak Faiz Hashim ini, wah, sangat humble dan juga sangat cerdas ini saya rasa ya ini ya, wah. Oke, kalau di pekan kemarin kita sudah ngobrol sama Bapak Anggit terkait dengan prodi fisika gitu ya. Hari ini insya Allah kita akan saya mungkin ya akan bertanya-tanya terkait dengan alumninya gitu ya. Oke, siap. Karena kan ini sudah ada 2 angkatan ya yang lulus ya. Satu angkatan lulus ya, 2017. Ini yang 2018 akan lulus ya tahun ini insya Allah. Nah ini yang sangat menarik ya, karena di pendidikan fisika ini saya lihat sepertinya jarang ya. Prodi pendidikan fisika ini minim gitu ya, tidak banyak gitu terutama di Surabaya. Maka prospek kerjanya atau alumninya ini cepat diserap gitu ya oleh sekolah-sekolah yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Apa betul begitu Pak Faiz? Sangat betul Bu Arin. Ya, apalagi untuk prodi pendidikan fisika gitu ya. Selain tadi Bu Arin mengatakan bukan hanya di Surabaya Bu Arin, tapi ya di seluruh Indonesia. Memang di setiap kota itu memang sangat sedikit ya. Contohnya kalau di Surabaya itu hanya ada 3 prodi pendidikan fisika di kampus baik universitas maupun sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi hanya STKIP saja ya. Kalau universitas itu ada UNESA ya, termasuk kampus yang besar ya, kemudian 1 kampus swasta yang cukup besar juga. Jadi katakanlah STKIP Al-Hikmah memiliki prodi yang memang favorit juga gitu ya. Karena apa bilang favorit? Karena prodinya terbatas. Ya. Efeknya kalau prodinya sedikit dibanding dengan kebutuhan di lapangan yang banyak, maka dari itu peluang kerjanya pasti besar. Iya, karena di sekolah kan ada SMP, ada SMA yang butuh guru fisika gitu ya. Rata kalau di SMP, SMA jelas ya. SMA itu faknya kan fisika ya. Kalau di SMP pun masih membutuhkan guru fisika ya, masuk di prodi IPA, walaupun ada beberapa prodi IPA, tetapi tidak menutup kemungkinan di dalamnya itu guru-guru fisika juga terjun menjadi guru IPA gitu. Jadi peluang kerjanya itu double ya. Jadi katakanlah lulusan yang ada ya, lulusan yang ada itu lebih sedikit dibanding dengan peluangnya kerja. Ya. Seperti itu Bu Arin. Iya, jadi otomatis ketika ada mahasiswa yang lulus dari prodi pendidikan fisika ini langsung jadi guru gitu ya Pak Faiz ya. Iya, langsung terserap ya. Kalau dari yang sudah lulus sendiri ya 2017 ini sudah ngajar di mana saja Pak Faiz? 2017 ya, angkatan pertama ya. Karena prodi fisika itu angkatan pertama 2017, yang kemarin tahun 2021 ya sudah lulus. Alhamdulillah 100% sudah terserap Bu Arin, sudah ditempatkan semuanya ya. Jadi ada Mas Ahmad Ramadan ya, yang sudah langsung, itu malah unik Bu Arin. Itu Mas Rama, itu panggilannya Mas Rama itu ya. Itu sebelum wisuda malah sudah ditempatkan. Jadi masa tunggunya itu 0 bulan ya, 0 hari malah ya. Jadi wisuda itu tanggal 26 November ya. Itu di pertengahan November itu sudah ditempatkan ya, di Tuban ya. Salah satu sekolah yang favorit juga, besar juga ya. Itu di Tuban. Ya, berarti belum sampai wisuda tapi sudah kerja duluan ya, bahkan itu sudah ditempatkan gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali. Mungkin ini bedanya dengan prodi-prodi yang lain gitu ya, karena jumlah prodi pendidikan fisika sangat terbatas ya, kemudian juga peluang kerjanya ternyata banyak sekali ya. Jadi ketika ada yang lulus langsung direkrut di situ. Ya, betul. Oke. Tadi siapa Mas Rama ya? Mas Rama tahun angkatan 2017. Nah, ya. Mas Rama sendiri saya lihat ketika jadi mahasiswa sudah berprestasi ya Pak Faiz ya. Nah, apakah prestasi yang dimiliki oleh Mas Rama ini ternyata berlanjut ketika menjadi guru? Berkelanjutan dan mengalami peningkatan ya. Karena Mas Rama itu kebetulan kalau di kampus kan ada DPA ya, DPA saya sendiri. Itu unik ya. Jadi dia katakanlah punya kapabilitas dan punya semangat tinggi untuk
senantiasa belajar terus gitu ya. Jadi di sini di kampus kita ini khususnya di prodi pendidikan fisika memang kan bukan hanya menyiapkan menjadi seorang guru fisika yang profesional juga, tapi juga ada skill-skill tambahan lain yang seperti kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Anggit itu diserap tuntas oleh Mas Rama. Bahkan dia seakan-akan kurang gitu ya. Jadi belajar sendiri, bertanya dengan dosen yang memiliki kelebihan dan kapabilitas di bidang-bidang tertentu ya. Salah satunya Pak Anggit juga itu ya, terkait dengan di IT, di data science ya. Data science itu kan mempelajari program bahasa pemrograman itu ya. Dan itu berkelanjutan sampai di sekolah penempatan ya sekarang sebagai seorang guru ya. Salah satu ya beberapa prestasinya itu di Mas Rama itu ya selain tadi ya penempatannya itu relatif sangat cepat ya karena 0 bulan ya hitungannya. Dan budaya belajarnya juga ternyata terbentuk ya seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Anggit ya. Ternyata nggak cuma dosennya yang punya budaya belajar, tapi sudah menularkan kepada mahasiswanya. Jadi Mas Rama ini selain jadi guru fisika gitu ya, tetapi juga punya nilai plus gitu ya. Betul. Ya terkait dengan tadi IT seperti itu. Ya. Justru itu sebenarnya Bu Arin ya. Sekarang itu kan era disrupsi ya, era VUCA dan penuh ketidakjelasan, penuh ketidakpastian yang harapannya lulusan yang kita hasilkan ya STKIP Al-Hikmah Surabaya khususnya di prodi pendidikan fisika, skill-skill itu yang nanti akan menjadi nilai lebih ya, value ya, yang nantinya ketika dihadapkan dengan lulusan-lulusan dari prodi sejenis itu memiliki nilai tambahan sehingga kan orang ketika melihat itu ya, melihat kompetensinya dan ada nilai lebihnya enggak. Kalau punya nilai lebih berarti otomatis akan dipilih gitu ya. Dan kita sudah membuktikannya ya. Dan salah satunya yang sudah ditempatkan di beberapa instansi ya, yang tadi Mas Rama, ada Mas Rama itu, kemudian ada Mas Majid juga ya, yang sekarang juga sudah ditempatkan Bu Arin ya di Purwakarta. Begitu Bu Arin. Jadi prodi ini tidak hanya menyiapkan mahasiswanya menjadi guru, tetapi juga ada nilai plus sehingga ketika disandingkan dengan lulusan dengan prodi yang sejenis yaitu dia lebih menonjol ya, seperti itu. Ya, salah satunya tadi di bidang IT dan data analisis seperti itu. Ya, nah, kalau Mas Majid apakah juga memiliki kemampuan yang sama dengan Mas Rama terkait dengan IT-nya? Sama. Jadi masing-masing mahasiswa memang punya kelebihan masing-masing ya. Kelebihan mungkin di Mas Rama itu juga dia humble juga, komunikasinya luas sehingga sejak bulan pertama penempatan itu sudah penilaian kan ada tuh penilaian kinerja itu ya. Itu sudah memiliki nilai yang sangat luar biasa tinggi ya. Memasuki bulan kedua itu sudah kalau lulus kuliah itu cum laude ya, karena nilainya A gitu ya. Dari yayasan itu sudah keluar nilai rapotnya itu untuk kinerjanya sudah A, luar biasa. Nah, kalau Mas Majid juga memiliki karakter sendiri dan kelebihan-kelebihan sendiri. Kalau Mas Rama itu jadi penempatannya guru, kalau Mas Majid unik lagi ya. Mas Majid ini penempatan pertama itu langsung jadi kepala sekolah. Wah. Ya. Wah ini ceritanya sepertinya menarik ya. Jadi kalau satunya jadi guru ya, ini jadi kepala sekolah ya. Dan ini bagaimana kok bisa tiba-tiba dipercaya gitu ya Mas Majid menjadi kepala sekolah gitu? Apakah dia memang mempunyai nilai plus yang memang sangat spesial sekali mungkin? Ya, ini yang pertama itu tentunya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang dipercayakan kepada Mas Majid, salah satu alumni dari prodi pendidikan fisika. Yang kedua tentunya ketika ditempatkan dalam sebuah instansi itu kan pasti memiliki nilai plus ya. Nilai plus dari yang masing-masing individu yang ini dibuktikan di lapangan seperti itu ya. Ya semoga saja nanti Mas Majid juga memberikan yang terbaik, bisa memimpin instansi yang sekarang diamanahkan kepada beliau, dan otomatis harapannya membawa instansi yang dibawa menjadi instansi yang lebih berprestasi juga seperti itu Bu Arin. Ya ini luar biasa. Jadi wah ini kalau tadi punya bayangan alumni mungkin ada yang jadi data analisis, jadi guru gitu ya. Ternyata ini ada opsi lain jadi kepala sekolah langsung dari manajemen langsung gitu ya. Ya tadi itu ya, kelebihan itu seyogianya itu dibekalkan kepada calon lulusan kita. Kita tidak tahu nanti di lapangan kebutuhannya seperti apa, apalagi sekarang kan era disrupsi, era yang penuh harus kita agile gitu ya,
bekalilah calon lulusan kita sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kita tidak tahu ya betul. mana yang nanti akan jadi Tetapi tentunya kan tujuan utama kita tetap menjadi seorang guru yang berkualitas, guru fisika yang berkualitas, yang profesional. Seperti itu Bu Arin. Ya, karena tadi ini menarik ya kepala sekolah ya. Nah, sebenarnya di perkuliahan sendiri ya di pendidikan fisika apa sudah dipersiapkan? Ini mahasiswa ini ada dapat mata kuliah terkait dengan manajemen sekolah misalkan. Nah, sudah ada seperti itu ya Pak? Ya secara tidak langsung ada Bu Arin. Ada selain nanti nyambung juga ya ke Mas Rama juga di Mas Majid itu pengalaman jadi mahasiswanya juga, kemudian pengalaman bagaimana dia memimpin beberapa amanah di ma'had gitu ya, itu kan menjadi salah satu tolak ukur ya. Beda sekali ketika beliau masuk sampai ketika beliau lulus itu capaiannya atau penguasaannya bukan hanya, kalau kepala sekolah sebagai manajemen itu kan bukan hanya cerdas saja ya, tapi bagaimana dia juga secara emosional cerdas dalam mengambil keputusan, kemudian bagaimana dia menguasai terkait dengan manajemen organisasi itu tidak bukan hanya peran kita juga sebenarnya, cuma yang lain juga ada ma'had juga kan yang di sana juga dibekali dengan beberapa pengalaman, ilmu dan sebagainya, yang alhamdulillah ini saling sinergi antara kampus dan ma'had menghasilkan lulusan khususnya di prodi pendidikan fisika yang berkualitas. Ya, ini juga saya rasa kalau misalkan sinerginya sudah bagus ya, kemudian si mahasiswanya sendiri juga pasti punya budaya belajar yang baik juga ya, karena tadi kalau misalnya jadi kepala sekolah kan nggak cuman pinter aja ya, jadi harus ada emosional juga, pengambilan keputusan dan lain-lain. Nah, ini paket komplit ya bagi teman-teman yang berminat ya menjadi guru fisika, ternyata juga mungkin bisa lebih dari itu ya, bisa jadi kepala sekolah, data analisis dan seterusnya. Marilah segera bergabung bersama kami di Pendidikan Fisika STKIP Al-Hikmah Surabaya. Ini pendidikan pendaftarannya masih dibuka ya Pak Faiz ya? Masih dibuka. Ya, masih dibuka. Jadi teman-teman yang ingin bergabung belum terlambat ya. Belum ya. Masih bisa daftar bersama kami. Nanti linknya kami sertakan di kolom keterangan. Mungkin untuk bincang-bincang hari ini cukup dulu, kita mungkin nanti ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya episode ya Pak Faiz ya, episode siap. berikutnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.